Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ester yang pertama, yaitu Ester 1 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Ahasiweros, ialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan, pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya, sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka Raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil, bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai-nirai daripada kain lenan, mori halus, dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmer putih, sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmer putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan di dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka berbuat menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti, sang ratu, mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika Raja riang gembira hatinya karena minuman anggur, bertitahlah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu. Sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman. Karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan. Ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaannya. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang? Karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida, maka
sembah memukan di hadapan raja dan para pembesar itu. Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasuerus. Karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada mereka semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya. Apabila diceritakan orang, Raja Ahasuerus menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar raja di Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasuerus dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul mamukan itu. Demikianlah oleh Baginda, dikirimkanlah oleh Baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan. Tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Demikian. Terima kasih. Silakan Bu Sarma. Baik, saya bacakan firman dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik.
ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Silakan Pak Pau. Ya, haleluya, luar biasa sekali. Berbahagialah ya orang-orang yang hidupnya saling mengasihi satu sama lain ya. Karena kadang-kadang kasih kita itu pura-pura. Makanya ketika suami istri kasihnya nggak bisa pura-pura ya. Kita semua kasihnya bisa pura-pura. Bisa pura-pura. Dan bisa nggak ketahuan. Kalau kasih kita pura-pura. Tetapi kalau sudah suami istri mau pura-pura gimana? Tiap hari serumah. Anak juga kan, 4 juga kan. Setahun, 2 tahun, 10 tahun. Akhirnya kan Anda bisa hafal, bau kentutnya saja Anda sudah hafal. Ya kan, baunya, wah, dari begitu kentut, wah Anda bisa langsung menganalisa ini kan, habis makan apa saja dia kan. Bahkan Anda bisa dengar suara langkahnya. Sudah tahu tuh langkah istrimu, suamimu. Nah, saudara, makanya Yesus selalu mengumpamakan ya kerajaan surga itu tentang perkawinan. Bukan perkawinan dengan seks itu ya, bukan ya seperti orang-orang tuduhkan itu, tetapi adalah sebuah keintiman, keakraban dan yang ketidakpura-puraan. Suami istri itu tadi sulit ya untuk berpura-pura. Lagi pacaran bisa, baru menikah bisa pura-pura. Tetapi kalau sudah lama nggak bisa pura-pura. Dan akhirnya kalau sudah nggak tahan cerai. Cari laki yang lain. Lalu pura-pura lagi. Ya kan? Pura-pura lagi, akhirnya kebongkar aslinya, nggak tahan, cerai lagi. Mulai lagi yang baru, pura-pura lagi. Ya, dimulai dengan pura-pura kan? Kalau Anda mulai pernikahanmu dengan pura-pura, ya begitu nanti akibatnya. Kalau saya dengan istri saya
Dari awal kita nggak mau pura-pura ya. Dari lagi pacaran kita kasih tahu. Jangan selalu yang baik-baik. Kalau konseling pernikahan sama saya pasti akan bilang, kamu udah pernah berantem belum? Udah pernah bertengkar belum? Udah pernah mau putus belum? Udah pernah putus belum kamu? Ya, wah. Jangan sampai mau putus sekarang. Jangan nanti kalau sudah menikah putus. Jangan. Ya. Karena pura-pura. Anda yang masih pacaran sekarang, ayo bertengkar. Jangan nanti kalau sudah menikah bertengkarnya baru ketahuan watak aslinya lalu bubar. Jangan. Gitu ya. Jadi masa-masa pranikah itu adalah masa-masa mengenal. Jangan Anda sudah menikah terus Anda baru mau ini ya, baru mau berantem, jangan. Bulan promosi lagi nikah, lagi pranikah, lagi pacaran, Anda mau nikmati yang enak-enak, indah-indah, semuanya seperti albumnya Hans Christian Andersen kan. Maka mereka hidup bersama-sama berbahagia selama-lamanya. Itu cuma ada di ceritanya Hans Christian Andersen. Ya, tapi kalau Anda hidup dalam dunia nyata, nggak begitu. Ruwet ya ruwet. Iya kan? Nah, itulah proses cinta yang sejati. Jadi keruwetan-keruwetan yang Anda hadapi dalam pernikahan, itulah cinta yang sejati. Ya, ketika Anda meninggalkan Eden, masuk ke dunia yang fana dan dunia yang terkutuk, masuki wilayah terkutuk, Anda menciptakan Eden itu, disitulah cinta yang sejati itu ada. Ya. Nah, oh ayatnya 22, ganti dong. Teman pewaris tadi. Yang teman pewaris. Jadi saudara, Xerxes atau Ahasiweros atau Artaxerxes, ya, nama panjangnya itu, nama pendek itu Xerxes. Xerxes itu, kalau Anda nonton filmnya 300, nah itulah Xerxes itu ya, yang musuhnya itu, yang jadi musuhnya si Spartan itu kan. Itulah suaminya Esther, ya, anaknya Darius, ya, anaknya Darius. Nah si Xerxes ini dia orang yang disitakan itu orang yang bijaksana ya, sama seperti Raja Kores ya, orang bijaksana. Dia menentukan bangsa Israel waktu itu yang mau dibunuh, dihabiskan, digenosida, ya, karena kekuasaan dialah maka orang-orang Yahudi bisa selamat juga. Kalau Anda baca kitab Esther nanti, tidak ada satupun kata Tuhan di situ ya. Walaupun Esther berpuasa 3 hari 3 malam, puasanya kepada siapa? Enggak disebutkan. Ya, tidak disebutkan kata Tuhan sekalipun di situ. Nah, si Xerxes ini ya dia mengundang istrinya Ratu Wasti. Namun nampaknya kalau zaman itu kalau bilang ratu-ratu itu biasanya dari kerajaan-kerajaan ya. Nampaknya si ratu ini sombong. Mungkin anaknya bang raja. Dia tidak menaruh respek, tidak menaruh hormat. Ya, dia berdana secara lahiriah dengan keangkuhannya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menaruh hormat, mengundang, memberikan respek kepada suaminya. Ya, dan akhirnya singkat cerita si Ratu Wasti ini kan dibuang, dikucilkan, disingkirkan, dan si raja ini cari permaisuri baru. Singkat cerita begitu ya. Nah, terus tadi dikatakan supaya semua istri menghormati suaminya dan di rumah tangganya mereka berbicara dalam bahasa sukunya masing-masing, dalam bahasa bangsanya masing-masing. Ya, bagus ya, menarik sekali. Jadi nampaknya kisah tentang Esther ini diawali dengan apa? Rumah tangga, ya. Jadi kalau cerita Esther, ya itu adalah kisah sebuah rumah tangga yang merupakan cikal bakal sebuah bangsa.
Ya. Jadi cerita Esther adalah cerita tentang rumah tangga. Ini kalau Anda nikmati, ikuti Esther 1 sampai Esther 10 nanti ya. Nanti kita belajar dalam 10 hari ini. Menarik sekali nanti. Nah, makanya hari ini kita cerita tentang rumah tangga. Di zaman itu ya sudah namanya istri tidak hormat sama suaminya, suaminya yang tidak karu-karuan itu sudah ada. Jadi namanya pertengkaran suami istri itu dari dulu sudah ada, ya. Dari zaman dari zamannya Kain itu sudah ada namanya suami istri bertengkar, istri tidak hormat sama suaminya, suaminya tidak menyayangi istrinya, ya itu sudah ada. Makanya dikasih aturan dari awalnya di Kejadian 2. Itulah sebabnya seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, mereka keduanya menjadi satu daging. Itu dari awal sudah ditentukan tentang menikah, ya. Karena pernikahan itu adalah ide dari Tuhan sendiri. Nah, masalahnya ketika ide dari Tuhan sendiri, pernikahannya ide dari Tuhan, tapi caranya kemudian orang koboi, dia gunakan caranya sendiri-sendiri. Ada yang taruh down payment dulu kan, booking fee, kasih booking fee dulu. Wah, dikasih tanda dulu nih. Wah, ini bakal punya saya nih, kasih tanda dulu. Repot, kasih tanda dulu, ngerti kan maksudnya ya, hamil dulu ya. Nah, lalu harus bagaimana, Pak? Jangan hamil dulu. Anda harus menikah dulu baru berhubungan seks. Nah, kemudian ada yang nanya, yang lebih bagus itu menikah itu lebih resmi di gereja atau di mana, Pak? Bagaimana pernikahan yang buka? Saya mau kumpul supaya nggak berzina. Banyak orang nanya sama saya begitu ya. Saya selalu berkata, pernikahan yang sah ya di zaman ini ya, di zaman ini di dalam aturan-aturan sekarang, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang atas nama negara, disebutkan oleh negara, dengan kekuatan hukum negara. Bukan yang di gereja, bukan yang di KUA. Ya, karena gereja, bukan yang di sama penghulu itu loh, ya, yang Anda bukan. Karena pernikahan yang sah yang dicatat oleh negara itu, yang ada hukumnya, kekuatan hukumnya. Bahkan nikah di gereja itu hampir tidak ada kekuatan hukumnya. Gereja tidak bisa menghukum Anda ketika suami tidak bertanggung jawab atau istrinya nggak bertanggung jawab. Gereja nggak bisa menghukum. Yang bisa menghukum adalah negara. Ya. Sehingga pernikahan yang sah itu adalah pernikahan sama negara, sekalipun Anda beda agama. Sekalipun Anda beda agama, kalau Anda sudah disahkan oleh negara itu sah. Karena anak Anda nanti punya status hukum yang jelas. Ya, maka Anda tidak berzina. Tapi kalau Anda nikah di gereja, seringkali gereja nggak bisa ngecek. Dan kalau itu ternyata istrinya orang atau suaminya orang, memang ditanya basa-basi, apa ada jemaat yang keberatan? Lawung yang datang saudaranya sendiri cuma 5 orang yang nggak ada yang keberatan. Ya coba bikin pengumuman di koran. Wah, segeger semua itu. Sebelum menikah, ya harus kasih pengumuman di koran. Kami akan menikah, kasih fotonya berdua. Wah ya repot itu. Banyak orang bohongin pendetanya dan pendetanya maunya asal kasih 40 juta, boleh. Apa itu ya, yang pendeta kalau mau memberkati nikah 40 juta, cari sendiri itu ya. Nah, saudara, yang penting kasih duit. Banyak pendeta mau gitu ya. Saya pernah digituin ya. Orang mau menikah sama saya, oh yang penting supaya diberkati dulu Pak. Saya bilang, supaya jangan berzina. Kamu yang pengen sakit yang disuruh berdosa, enak aja loh. Disuruh, dipaksa, supaya kamu bisa uhu-uhu olah-olah bebek. Ya kan, dengan berkat dari saya, enak aja loh. Kamu urus dulu suratnya yang benar. Oh ini susah Pak ngurus suratnya Pak, soalnya Pak harus begini, harus begitu. Saya bilang, loh susahnya di mana? Iya, soalnya istrinya belum mau tanda tangan. Nah, berarti nggak boleh cerai. Lah, kamu mau kawin lagi kan geblek kamu terus minta restu dari saya. Wah, edan kamu. Nah, itu ya orang itu mau nikah itu Anda. Nah, kalau gitu kamu pergi ke Alexis saja. Ya,
Oh, tapi kan itu berzina. Ya sama saja kamu dengan yang sekarang juga berzina. Pergi kali saja sudah selesai. Ya, zinahnya kamu bayar sudah selesai. Resikonya masing-masing. Kalau sekarang kamu ruwet nanti. Tapi kok nanti saya dianggap berzina gini. Nah itu kamu mau berzina tapi munafik gitu kan. Banyak orang begitu ya. Nah banyak hamba-hamba Tuhan dibohongin. Dan mereka mau-mau aja. Terus orangnya ada yang bilang lagi, oh tapi kan ini beda Pak. Bapak kan nggak tahu kan betapa susahnya Pak. Orang-orang bule ini kalau minta didoakan. Ini mumpung mau didoakan. Ya nggak mau didoakan nggak apa-apa. Emang yang butuh doa siapa? Saya butuh doain orang. Lah kamu yang butuh doa. Syaratnya ya begini. Kalau kamu mau didoanya, kamu hidupnya beres dulu. Mau diberkati pernikahan. Pertanyaannya apakah perlu pemberkatan pernikahan? Enggak perlu. Ya, pemberkatan pernikahan itu enggak perlu. Ya. Diberkati oleh pendeta perlu enggak? Enggak perlu. Apalagi di beberapa gereja kan pemberkatan nikahnya kalau sudah ada booking fee, sudah hamil dulu, enggak boleh di atas mimbar, di bawah. Bahkan ada yang enggak boleh di dalam gereja, bolehnya di restoran begitu ya pemberkatannya. Saya bilang itu aturan siapa yang bikin coba? Apakah perlu pemberkatan pernikahan? Enggak. Yang penting orang tuanya memberkati. Ya, orang tuanya istrinya, orang tua si suaminya. Sama-sama tahu. Jadi jangan mau menikah kalau orang tuanya nggak ada. Orang tuanya masih hidup gitu ya maksudnya ya. Tapi nggak datang. Jangan. Ya, jangan. Itu ada yang nggak beres gitu. Nanti ruwet di belakang. Pernikahan itu harus clear, harus jelas. Ya, supaya apa? Itu tadi. Supaya ketika pernikahanmu itu di dalam terang, semua terang, maka kamu akan menghasilkan keturunan ilahi. Dan kamu bisa hidup bijaksana dengan istrimu. Dan kamu bisa menghormati mereka sebagai teman pewaris. Kenapa? Clear, namanya teman pewaris legal. Pewaris apa? Warisan ilahi. Anda harus clear hidupnya. Kalau Anda mau menikah aja takut-takut, seluntup-seluntup, lalu mau pemberkatannya diem-diem, yang penting supaya jangan, Anda sedang menipu Tuhan. Bukan berkat yang Anda terima, tapi kutuk. Saya bilang, kamu minta diberkati. Ketika saya memberkati jadi kutuk loh kalau kamu nipu loh. Berkatnya jadi kutuk. Hati-hati. Ya. Begitu ya pernikahan yang benar. Anda lihat di perjanjian lama kemarin ya, bagaimana seorang laki-laki harus ngomong sama orang tuanya baik-baik ketika mau menikah. Ya, ketika mau tunangan pun waktu mau dibatalin kembalikan dikasih surat, nggak jadi. Tapi kalau sudah menikah, sudah berhubungan seks nggak boleh. Ya, nah, itu ada di dalam Ulangan 24, nggak boleh ya. Yang boleh ketika masih bertunangan, nggak suka bilang kasih surat supaya istrinya jangan dianggap berzina. Ya. Jadi saudara, pernikahan yang benar itu diketahui oleh orang tuanya dan kemudian disahkan oleh negara, oleh hukum yang mengikat. Supaya anaknya mendapat kepastian hukum, mendapat pertanggungjawaban. Enggak cuman orang tuanya pengen bikin enak, enggak kepengin anaknya, enggak bisa. Ada pertanggungjawaban di situ dalam pernikahan. Suami istri mereka harus sepadan dan mereka harus saling menghormati ya. Istrinya mereka bisa respect, suaminya bisa melindungi istrinya. Jangan malah kalau ada masalah istrinya dipakakkan, ya, dijorokan, terus suaminya lari. Banyak ya kalau ada masalah istrinya dijorokan, suruh masuk penjara, suaminya lari. Nah itu hati-hati. Kalau yang sudah begitu itu udah, waduh, saya heran kenapa kamu dulu nikah sama dia. Karena kamu rungsung gitu loh. Karena kamu rungsung waktu kamu mau menikah itu. Di awal pernikahanmu, kamu udah gak bener.
Lalu di tengah jalan, Pak, saya nggak mau cerai, harus gimana dong, Pak? Sekarang sudah harus cerai begini semua. Udah ruwet. Harus gimana coba? Dulu menikahnya sudah pakai booking fee, akhirnya memaksakan diri seluntup-seluntup, ternyata suaminya orang lain, ya, berkatan di gereja, akhirnya memang bisa ngurus surat cerai, akhirnya ke jalan. Dua kan. Terus tiba-tiba di tengah jalan ada yang ruwet-ruwet. Suaminya ngebukin KDRT. Lalu ditanya sama saya, Pak, ini harusnya cerai atau enggak, Pak? Wah, itu pertanyaan yang sulit. Harusnya cerai apa enggak? Nikahnya caramu sudah nggak benar kok. Dari awal sudah nggak benar. Sekarang kamu tanya sama hamba Tuhan harusnya cerai apa enggak? Firman Tuhan sudah bilang nggak boleh. Tapi dari awal kamu sudah salah. Tarik dari awal sudah salah. Mau diapain coba? Kalau dibilang jangan cerai, kamu digebukin tiap hari, kamu nggak tahu dia ternyata psikopat. Ya kan? Harus cerai apa enggak tuh kalau begitu? Saya bilang cerai. Kalau nggak mati digebukin tiap hari, ala gimana? Kalau nggak cerai dia akan hantam terus. Kalau cerai kan ada kekuatan hukum yang menetap. Dia tidak boleh mendekatinya. Ya kan? Wah nanti adalah wah senang cerai saja. Ya nggak sembarangan juga. Ada case, jadi nggak bisa ya ada case apa dipukul rata semua sama. Nggak ada. Lihat case-nya apa ditarik dari awal. Anda minta hikmat sama Tuhan harusnya bagaimana. Tapi kalau cerita yang kayak tadi, dari awal sudah nggak benar. Dari awal itu suaminya orang. Kamu rebut. Akhirnya kamu harus menderita semua kerugian itu, penderitaan-penderitaan itu. Ya kan? Nah, pusing-pusing dah kalau udah begitu. Dari awal sudah nggak benar. Ya, dari awal sudah nggak terang. Dari awal sudah nggak sepadan. Dari awal sudah ruwet. Makanya menghasilkan keruwetan baru, Anda harus bereskan. Nah, konseling itu tujuannya adalah membereskan. Sudah konseling malah dimakan sama pendetanya. Wah, repot. Ya kan? Konseling sama pendoa syafaat, malah suaminya digondol sama si pendoa syafaat. Konseling sama pendeta, malah istrinya digondol sama pendeta. Tambah ruwet. Jangan jadikan pendeta itu kepercayaan segala macam, sehingga Anda lebih percaya sama pendeta daripada suami atau istrimu. Nah, itu juga salah lagi kan? Nah, itu nanti di kelas apostolik saya akan lebih jelas lagi. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana Anda bisa memulai pernikahanmu itu dengan terang benderang. Ya, jangan ada gengsi suami istri, harus clear, open, saling menundukkan diri, saling merendahkan hati, saling terbuka satu sama lain. Di awal itu udah benar, harus benar. Begitu kamu taruh gengsi, udah memandang rendah suamimu, atau kamu sudah menghina istrimu, jangan melangkah menikah. Jangan melangkah. Nggak seimbang, ruwet, angel wis angel. Dari awal. Saya ingat sekali ya, kami waktu mau menikah sudah ada rumah ya, sudah ada rumah dikasih di rumah milik gereja gitu ya, yang kita pakai waktu masih tunangan kita sudah dikasih rumah. Terus ya karena itu saya di rumah itu sudah lebih dulu istri saya kos waktu kan, anak waktu itu ngekos. Dan jadi waktu kita mau menikah di Salatiga itu, ya mereka tinggal di hotel. Saya mau jemput mereka, tapi bilang enggak. Mereka yang tinggal di rumah, kamu yang jemput mereka di rumah. Pertama saya nggak ngerti itu buat amat sih. Enggak, jangan. Supaya nanti kalau berantem, jangan ngomong-ngomong, kamu tak jemput di hotel kok. Kamu ini siapa sih? Dulu kamu tak jemput di hotel kok, kamu perempuan hotel. Ngerti nggak maksudnya ya? Omongan jahat itu, kamu ini perempuan dari hotel, kamu dulu tak jemput di hotel kok. Maksudnya papi itu begitu ya. Nah, itu, wah itu benar sekali, itu aku jemputnya kamu di rumah. Kamu dulu jemput aku di rumah, bukan di hotel. Jangan sampai kamu jemput perempuan itu di hotel. Gitu ya. Kamu ketemunya perempuan hotel kok, uyang juga. Ya kan? Nah, dari awal yang semuanya nggak benar mesti kamu beresin. Yang clear, yang jelas.
orang tuanya siapa? Si laki-laki orang tua siapa, perempuan orang tuanya siapa? Jemput di rumah. Kalau ngapel jangan suntup-seluntup. Datang ketuk pintu bilang, Om saya mau ajak anak Om jalan. Datangi orang tuanya. Si ini kenalkan ke orang tuamu, si perempuannya. Saya pernah nangani salah satu pemuridan kami, ya salah satu yang ikut dalam pemuridan kami, sama murtadin ya, bekas Islam gitu ya. Mereka kebiasaan dari Islam, ya dibawa. Waktu mereka mau menikah, saudara. Kemudian si perempuan ini, dia wah pokoknya sendiri pergi-pergi kemana-mana. Saya bilang, jangan mau menikah kalau kamu belum dikenalkan ke keluarganya. Saya sudah wanti-wanti berkali-kali. Oh iya ya Om ya, jangan mau menikah kalau kamu tidak dikenalkan ke keluarganya. Padahal laki-lakinya ini itu tuh buat saya itu sudah salah satu anak pemuridan kami yang terbaik, ya. Tapi dua ini kan dari Islam. Dan saya bilang sama yang laki-lakinya, kamu harus kenalkan dia kepada keluargamu. Kalau kamu pengen benar, kenalkan dia sama keluargamu. Dia nggak mau. Suatu ketika dia benar-benar mau menikah, saudara. Saya sudah terserah. Sebelum saya berangkat ke Eropa, saya ngomong sama kamu. Dia nanya sama saya, Mas Paul, menurut Mas Paul itu sebenarnya dia itu jodohku bukan? Saya bilang, kamu sudah kenalkan dia ke keluargamu? Belum, maka dia bukan jodohmu. Sudah 3 tahun kenal, bayangin. Dia tidak berani mengenalkan si perempuan kepada keluarganya. Saya bilang, kalau begitu dia bukan jodohmu. Simpel kan? Jangan tanya suara Tuhan. Nggak usah tanya suara Tuhan. Tuhan berkata, itu bukan jodohmu. Saya sudah wanti-wanti ngomong ya, ini Nabi ke-26 sudah ngomong, itu bukan jodohmu, saya bilang begitu. Nah, akhirnya dia nekat tetap jalan. Wah, nggak tahu gimana caranya kan saya berangkat. Tiba-tiba saya dikabari, kami mau menikah loh. Oke, ya. Saudara tahu yang terjadi, undangan sudah dibagi. Ya, undangan sudah dibagi, tempat sudah dipesan, semua sudah di-booking semua, makanan semua sudah siap. Ya. Maka kurang 3 hari mau menikah. Putus, saudara. Dari awal saya sudah bilang. Tapi waktu putus itu, wah saya yang diteror sama keluarga istri si perempuannya. Dan saya bilang, akhirnya saya ngomong baik-baik sama orang ayahnya, laki-laki. Saya kasih tahu dari awal, saya sudah bilang, kita ceritain semuanya. Nah, lalu menurut pastor bagaimana? Menurut saya jangan menikah. Nanti tidak baik. Nanti ruwet, tak jamin nanti ruwet. Saya sayang dengan si laki-laki ini dan perempuan ini. Dua-duanya saya sayang sama mereka. Tapi itu nanti tak jamin ruwet. Saya bilang begitu. Jangan dikejar. Lalu si laki-lakinya ini tak telepon. Dia telepon ke saya sepanjang hari dia nangis. Dia yang mutusin, dia yang nangis ya. Dia yang marah, dia yang nangis, pokoknya segala macam lah. Bilang, saya sudah bilang sama kamu dari awal. Harusnya jangan sampai ada undangan. Tetapi tetap ini lebih baik daripada kamu nanti putus di tengah jalan. Lebih baik, walaupun undangan sudah dibagi. Saya ingat tante saya kasih hikmat yang luar biasa ya. Tante saya, waktu kami pacaran, saya sama anak kan pacaran dari SMA, dari kuliah. Jadi waktu kuliah, dia tahu tante saya pernah kuliah juga ya, bareng-bareng kuliah waktu dia studi lanjut, bareng-bareng. Jadi kita di Salatiga sama-sama. Tante saya itu tiap hari ngomelin saya ya, pacaran, terus saya diam aja sih masuk bukan, tapi saya ingat dia ngomong, sampai undangan sudah dibagi pun kamu boleh putus. Tetapi begitu kamu sudah diberkati, tidak boleh putus. Salah satu keluarga kami sudah kejadian ya, sudah tunangan, sudah mau siap-siap juga sama. Kurang sebentar lagi mau menikah.
kurang berapa seminggu, kurang 1 bulan kalau nggak salah. Jadi udah ngukur daun segala macam, putus. Dan marah sekali tante saya karena laki-lakinya orang baik. Jadi dia marah sama tante saya yang lain itu ya. Tetapi dia bilang itu lebih baik dan sekarang dia dapat suami yang lebih baik memang ya. Tetapi itu tetap lebih baik daripada setelah menikah putus. Itu bagus. Jadi Anda jangan ragu ketika belum menikah mau putus, itu jangan ragu. Ya. Tapi kalau sudah menikah, keputusan sekali seumur hidup. Nggak boleh putus. Nggak boleh di tengah jalan berhenti. Di awal kudu benar dulu, makanya dari awal saya bolak-balik bilang, setiap nanti di kelas apostolik saya akan wanti-wanti ya. Di awal harus benar. Begitu di awal kamu sudah nggak benar, ya terus kamu mau ceritanya apa lagi konselingnya? Ya kan? Apa yang mau dikonselingin? Awal sudah nggak benar. Maka sebelum menikah, ya respect itu harus ada. Keterbukaan itu harus ada. Ya, semuanya harus jelas. Kenalkan ke keluarga istri, kenalkan kepada suami. Pernikahan adalah kamu dengan dia. Tetapi faktanya pernikahan itu kamu menikahi keluarganya, ya, dan dia menikahi keluargamu. Itu kenyataannya. Ruwet, angel wis angel. Musuh dari setiap orang adalah seisi rumahnya. Mertua akan musuhan sama menantunya. Kalau kamu tidak siap, itulah wilayah terkutuk. Ketika Anda menikah, Anda meninggalkan Eden, masuk ke wilayah terkutuk. Dan disitulah cinta itu akan disucikan dan dimurnikan. Cintamu itu nafsu atau agape. Ya, luar biasa ya. Nah, Ester 1 cerita, itulah cerita tentang pernikahan. Kiranya hari ini Anda yang mau mantu, Anda yang anaknya sudah mau pacaran, Anda yang lagi jomblo-jomblo mau menikah, hari ini belajar. Persiapkan dengan benar, semua buka, transparan, legal, ya, clear. Masa lalu semua buka cerita. Saya pernah begini begitu. Udah nggak bisa terima, udah nggak apa-apa, selesai. Daripada setelah menikah malam pertama dia nyeselnya minta ampun. Aduh, dulu saya jemput kamu di hotel, kamu ini perempuan hotel, mampus dah kamu. Kamu itu kan bekasnya orang itu, repot dah kamu. Buka semua, oke, selesai, terima, tutup masa lalu, kita punya masa depan. Itu pernikahan yang benar. Karena pernikahan itu adalah masa depan. Jangan tutup masa lalu. Sosok masa depan. Ya, kita semua punya rahasia, kita semuanya punya kegagalan, open semua. Supaya jangan tiba-tiba di tengah jalan lagi menikah, ada tuyul datang. Ya, ada kuntilanak datang, ada genderuwo datang, wewe gombel datang. Wah, wewe gombel dari masa lalu. Tetapi kalau kamu sudah open semua, mereka mau datang ke wewe gombel, setan, jin, demit, enggak urusan. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati masa-masa pranikahmu ataupun anak-anakmu atau familimu ya. Tuhan Yesus memberkati.